Diketahui pola bilangan 17, 14, 11, 8. Suku ketujuh dari pola bilangan tersebut adalah coba perhatikan, ini adalah pola bilangan menurun dari yang angka besar ke angka yang kecil. Yaitu 17 turun ke 14, 14 turun ke 11, turun ke 8. 17 ke 14 itu selisihnya 3. 14 ke 11 selisihnya 3. 11 ke 8 selisihnya 3. Selisih dalam matematika namanya beda, atau dalam pola bilangan istilahnya beda. Sehingga dari beda 3 kita bisa mencari suku ketujuh dari pola bilangan tersebut. Oke, yang nomor 2. 3 suku berikutnya dari pola 2, 3, 5, 8 adalah Anda disuruh menentukan 3 suku berturut-turut setelah 8. Perhatikan pola tersebut. Dimulai dari angka 2, 3, 5, 8. Ini kalau dalam matematika disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Jadi, Anda perlu mengetahui bilangan atau pola bilangan Fibonacci terlebih dahulu supaya bisa mengerjakan soal nomor 2. Sekarang nomor 3. Perhatikan barisan bilangan berikut. Pertama 1, 2, 3, 5, 8, 13. Yang kedua 1, 3, 6, 10, 15. Yang ketiga 1, 6, 15, 20, 15, 6. Yang keempat 2, 3, 5, 7, 11. Barisan bilangan yang merupakan barisan Fibonacci adalah ini sama seperti di soal nomor 2, hanya Anda disuruh menentukan barisan Fibonacci-nya yang mana. Oke, yang berikut, soal yang berikut, huruf yang hilang dari pola berikut. Yang ditanyakan huruf yang di antara huruf C dan huruf E. Itu ada kosong di tengahnya, Anda disuruh menentukan huruf apakah kira-kira yang berada di tengah-tengah tersebut. Huruf yang hilang dari pola berikut. Jadi Anda disuruh mengisi huruf yang ada di tengah. Supaya bisa mengisi, Anda perhatikan pola dari barisan huruf itu. Pertama A. Yang kedua huruf K. Yang ketiga C. Yang berikut kosong, yang berikut E, yang berikut O, dan yang berikut G. Coba perhatikan. Huruf A ini kalau dalam matematika itu namanya 2 barisan ini. Barisan yang pertama itu A, C, E, G. Yang kedua K, langsung ke O. Sebelum O ada huruf apa di tengah-tengah? Coba kita kalau mau pasangkan, jangan perhatikan dulu huruf K, O. Kita perhatikan huruf A, C, dan E serta G. Huruf A sebelum C itu pasti ada B. Setelah C pasti ada D. Setelah itu baru E. Setelah E, F. Setelah F, G. Lalu huruf K
Setelah K, maka yang ada di tengah ini adalah pasangan dari huruf K. K, titik-titik, O, dan seterusnya. Coba kita mulai dari abjad pertama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kalau langsung L, maka yang di sini harus M. Ini O, berarti L-nya salah. Yang kedua, KLM. Kalau M, setelah N, M, N, O. Dia lepas satu baris ya. Misalkan A, kosong langsung C. B-nya tidak ada. Lalu yang ini juga sama. K, titik-titik kosong dulu, baru apa setelahnya. KL, titik, N, O. Yang ininya apa? Oke, yang berikut nomor 5. Perhatikan pola bilangan berikut. 2,6, 3,10, 5,18. Ternyata yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah ditambah B dikalikan 3, C dikalikan 2, kemudian ditambah 3, D dikalikan 4, kemudian dikurangi 2. Coba kita perhatikan. Option A, pernyataannya ditambah 4. Coba perhatikan. 2 ditambah 4 berapa? 6. Betul. Coba 3. 3 ditambah 4 apakah 10? Tidak. 3 tambah 4, 7. Berarti option A salah. Kita perhatikan option C. Dikalikan 2, kemudian ditambah 3. 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Kemudian ditambah 3. 4 tambah 3, 7. Sedangkan di sini 6. Berarti option C salah. Anda tinggal cari option B dan D. Yang berikut nomor 6. Perhatikan pola gambar berikut. Ada bulatan-bulatan, perhatikan. Banyaknya lingkaran pada pola ke-6 adalah pola pertama, pola 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda disuruh menentukan pola keberapa yang ada di sini. Pola ke-6 ya. Banyaknya pola ke-6 itu berapa? Perhatikan pola yang pertama 2. Setelah 2, artinya ini dan ini. Setelah dia naik ke pola kedua ditambah 1, 2. Dia naik ke atas ya. 2, 2. Di sini 2 lagi. Dia tambah ini ke sana ke atas 1. Ditemannya di bawah tambah 1. Ke samping 1. Karena di sampingnya di bawahnya sudah ada 1. Dia tambah lagi di atas 1. Sehingga jadi 2, 4, 6. Setelah ini pola ketiga. Di sini ada 3, dia miring ke sana ada 4. Tetap dia naik ke atas 3 karena di sini dia naik 1, sudah naik 1, dia naik lagi 1 kali. Sedangkan ditambah ke samping tambah 1 kali. Tetapi ini cara manual. Kalau cara gampangnya itu silakan lihat kembali pada pembahasan yang sudah pernah dipelajari. Kita langsung ke nomor 7. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang masing-masing bagian membentuk pola barisan bilangan. Jika panjang tali terpendek 10 cm, tali yang di tengah 20 cm, dan tali terpanjang 30 cm, maka panjang mula-mula adalah baik, ini Anda coba mengerjakan dulu. Kalau belum mengerti atau belum menemukan jawaban, bisa memberi komentar pada kolom komentar di bawah. Nomor 8. Berdasarkan gambar di atas, jarak titik 2,5 terhadap sumbu X adalah jarak 2,5
terhadap sumbu X adalah A2 satuan, B3 satuan, C5 satuan, C7 satuan. Yang disuruh adalah Anda menentukan jarak dari titik yang ini ke sumbu X. Ini sumbu X-nya. Jaraknya berapa satuan? Oke, ini gampang. Langsung ke nomor 9. Diketahui titik P min 5,8. Titik P berada pada kuadran. Jadi bagaimana cara bisa menjawabnya? Agar bisa menjawabnya, gambar dulu titik P pada buku, gambar sistem koordinat. Titik P-nya di angka min 5,8, di mana sumbu X-nya min 5 dan sumbu Y-nya 8. Setelah itu Anda hubungkan kedua titik, hubungkan kedua garis untuk dalam satu titik. Setelah itu baru Anda bisa menentukan di wilayah kuadran berapakah titik P tersebut. Yang berikut soal nomor 10, diketahui titik K 7, A dan titik K berjarak 7 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X serta berada di bawah sumbu X. Maka nilai A adalah A min 7, B min 6, C 6, D 7. Jadi untuk mempercepat atau mempersingkat video ini, saya hanya memaparkan soal. Anda mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Kalau belum paham, boleh menanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Jadi ini berhubungan saya juga masih sibuk, belum ada waktu untuk pembahasan secara tertulis. Kita hanya baca secara garis besar, nanti ada waktu baru saya bahas. Ini nomor ke-15, ini nomor ke-16, dan sampai dengan 21. Terus ya, nomor 23 ini ditentukan sumbu gradien. Ini tentang persamaan garis lurus, persamaan garis ya. Ini gradien yang melalui titik. Ini belajar kembali di gradien. Persamaan garis yang melalui titik min 2,1 ini memiliki dua titik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lihat kembali pada pembahasan yang sudah pernah dipelajari. Dan ke nomor 30 sampai dengan 34, jika A dan B merupakan penyelesaian persamaan, ini juga masih dalam pembahasan yang sama, diketahui sistem persamaan linear. Ini sudah masuk ke sistem persamaan linear, dua variabel. Lihat kembali pada buku catatan Anda tentang persamaan linear dua variabel. Ini cara mengerjakan nomor 31, cara mengerjakannya seperti biasa. Anda disuruh cari nilai X dan Y terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memperoleh nilai X dan nilai Y, misalkan nilai X-nya 1, nilai Y-nya kalian dapat 3. Maka masukkan ke sini 1, ini 3. 3 kali 3 9, 1 kali 2 2, 2 tambah 9 11. Begitu. Jadi ini sekadar contoh saja, nilai X dan Y yang mungkin kalian dapat nanti berapa, lalu masukkan ke sini, jumlahnya kalikan dengan 2, kalikan dengan 3, jumlah keduanya hasilnya berapa. Begitu. Lanjut. Ini disuruh mencari himpunan penyelesaian, HP. Ini Anda disuruh keliling kebun berbentuk persegi panjang.
Jika selisih panjang lebar maka luas kebun tersebut adalah. Ini juga masih dalam pembahasan yang sama tentang sistem persamaan linear variabel, soal cerita. Ini juga masih sistem persamaan linear dua variabel, soal cerita. Ini Anda sebenarnya tidak perlu cakar nomor 34. Anda tidak perlu mencakarnya. Anda hanya disuruh membuat model matematika dari cerita soal di atas. Sehingga X-nya apakah hanya 1 begini ataukah 2X, Y-nya apakah hanya 2Y, Y-nya itu misalkan ayam begitu. Jadi saya hanya berbicara secara garis besar saja, nanti secara detailnya Anda mencoba kerjakan dulu. Kalau belum paham ya silakan komen. Lanjut ke nomor 3. Ini juga masih pembahasan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ini soal cerita, Anda perlu mencakarnya. Ya, masuk ke soal nomor 36, soal esai ya, uraian. Perhatikan nomor 36. Untuk sebuah pertunjukan, Aprilianti sebagai panitia akan menyusun kursi dengan pola tertentu. Banyak kursi pada baris pertama adalah 20 kursi, baris kedua 23 kursi, dan seterusnya. Sehingga banyak kursi baris berikutnya selalu bertambah 3 kursi. Berapa jumlah kursi yang diperlukan Aprilianti untuk mengisi pada baris terakhir jika dalam gedung pertunjukan hanya memuat 10 baris kursi? Ini gampang ya. Ini mengenai pola bilangan. Perhatikan bahwa barisan depan ada 20 kursi. Barisan kedua itu ditambah 3, berarti ada 23 kursi. Barisan ketiga berarti ada 26. Barisan ketiga ada tambah 3 lagi, dari 26 tambah 3 menjadi 29, dan seterusnya sampai dengan baris ke-10. Lalu Anda disuruh menjumlahkan seluruh kursi yang ada di dalam mulai dari barisan 1 sampai barisan ke-10 begitu. Pertanyaannya, berapa jumlah kursi yang diperlukan Aprilianti untuk mengisi pada baris akhir jika dalam gedung pertunjukan hanya memuat 10 baris kursi? Oh ya, pertanyaannya adalah kursi pada baris ke-10. Ini Anda perlu menjelaskan secara tertulis. Nomor 37, gambarlah titik ini tentang sistem koordinat. Ini gampang, Anda hanya perlu melihat angka-angka ini untuk menggambar sistem koordinat. Di mana angka yang ada di depan, misalkan 2, 6, dan 6 yang ini, itu berada pada sumbu Y, dan 1, 1, dan min 3 ini, serta min 2, itu merupakan titik yang berada pada sumbu Y. Sehingga yang ada di depan, ini sumbu X, yang ada di belakang 1, 1, min 3, dan min 3 ini adalah sumbu Y. Tarik dari 2,1 dari gambar 2 di X, 1 jadi Y, setelah itu hubungkan jadi titik P. 6 di X, 1 di Y, hubungkan jadi titik Q. 6 di X, min 3 di Y, hubungkan jadi titik R. 2 di X, min 3 di Y, hubungkan jadi titik S. Lalu Anda disuruh menjelaskan secara tertulis bentuk ketika menghubungkan titik-titik itu, bangun apakah yang terbentuk. Itu bisa dilihat dari setelah Anda menghubungkan titik-titik tersebut. Berikut nomor 38, fungsi f didefinisikan sebagai rumus fx. 5 kurang 3x dan daerah asalnya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Buatlah tabel dan grafik dari fungsi tersebut. Ya, perhatikan. Ini adalah sebuah fungsi. Lalu ini adalah daerah asalnya. Apa sih daerah asalnya? Daerah asalnya ini adalah nilai dari X ini.
Yang pertama kita disuruh buat tabel dan grafik dari fungsi. Yang pertama kita buat tabel, setelah itu kita buat grafik. Sebelum kita buat grafik, terlebih dahulu kita buat dulu tabel sehingga kita bisa tahu hasil dari pembuatan tabel ini, angka-angkanya itu kita gunakan untuk menggambar grafik X pada sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, jika X-nya min 2, misalkan saya kasih contoh titik yang pertama, angka yang pertama min 2, maka min 3 kali min 2 sama dengan 6. 5 tambah 6, 5 tambah 6, 5 tambah 6 adalah 11. Jadi yang pertama 11. Oke, ini Anda boleh langsung mencatat karena ini gampang, tidak perlu dijelaskan. Nomor 39, tentukan persamaan garis yang melalui titik 7,2 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 2,4 dan titik 3,9. Anda disuruh menentukan persamaan garis. Lihat kembali pada pembahasan tentang persamaan garis yang melalui titik. Itu pada KD yang kedua bab persamaan garis. Perhatikan nomor 40. Di akhir bulan November, sebuah toko memberikan ini mengenai pembahasan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa saya hanya memaparkan soal, saya belum ada waktu untuk menjelaskan secara terperinci atau secara tertulis, sehingga adik-adik harus mencoba menjawab, mengerjakan di rumah. Kalau belum paham, boleh bertanya melalui kolom komentar pada YouTube ini. Oke, saya rasa sekian saja. Sampai jumpa.